adik-adik semua, tahukah kamu? Pada tahun 2017, kehamilan yang tidak diinginkan secara global mencapai 86 juta wanita dan selama 10 tahun konsisten bahwa 20 orang per hari mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut studi Gibson JS tahun 2017 menyatakan bahwa wanita dengan usia di bawah 20 tahun memiliki resiko 2,7 kali lebih tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini menyumbang kasus kematian sebesar 75% angka kematian ibu. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi merupakan faktor penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu, apa kesehatan reproduksi itu? Reproduksi adalah keadaan yang sempurna dari segi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dengan tidak semata-mata ketiadaan suatu penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Lalu, seperti apa alat reproduksi yang ada pada pria dan wanita? Berikut adalah gambar alat reproduksi yang ada pada pria dan pada wanita. Menurut Health Organization atau WHO, remaja adalah masa perkembangan seseorang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal masa dewasa sejak berusia 10-19 tahun. Lalu, apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Faktor-faktornya adalah faktor demografis, ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan, faktor budaya dan lingkungan, faktor psikologis, dan faktor biologis. Pentingkah kita mempelajari kesehatan reproduksi? Untuk apakah tujuannya? Tujuannya adalah membantu remaja agar menyadari ilmu tersebut dan memahaminya agar memiliki sikap dan perilaku sehat. Ciri seks primer adalah perubahan yang tidak terlihat dari luar seperti ditandai dengan adanya bibir basah pada laki-laki, sedangkan pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi, sedangkan ciri seks sekunder adalah perubahan yang terlihat dari luar. Berikut adalah ciri seks yang sekunder terdapat pada laki-laki dan pada wanita. Pada wanita adanya bulu ketiak, payudara membesar, panggul mengembang, rambut kemaluan, dan menstruasi. Sedangkan pada pria, kulit berminyak, suara berubah, adanya bulu ketiak, adanya rambut di kemaluan, dan adanya ejakulasi. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas? Yang pertama adanya pengalaman seksual, organ seks yang semakin matang dan membutuhkan penyaluran, rasa ingin tahu yang besar, rasa sayang dan cinta antar pasangan, faktor lingkungan, budaya barat, dan kurangnya keimanan dari dalam diri. Bagaimana tahapan-tahapan perilaku seksual? Berawal dari berpegangan tangan, berpelukan, cium kering, cium basah, meraba bagian tubuh yang sensitif, petting, oral seksual, dan bersenggama. Bagaimanakah dampak dari seks bebas itu? Adanya dihantui rasa bersalah yang berlarut, kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, dan adanya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas tersebut. Salah satu dampak seks bebas adalah kehamilan remaja. Dan apakah itu kehamilan? Kehamilan adalah proses di mana sperma bertemu dengan sel ovum atau sel telur sehingga terjadinya pembuahan di dalam rahim. Lalu, bagaimana solusi seks bebas di kalangan remaja? Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika pendidikan, penyuluhan seksual, pengetahuan seks bebas sebelum nikah, larangan penjualan film-film atau VCD porno, pembatasan internet bagi anak-anak, dan adanya dukungan dari keluarga untuk mengatasi seks bebas yang dilakukan oleh remaja. Mari sama-sama kita hindari perilaku seks bebas pada remaja.
Karena masa remaja menentukan masa depanmu. Terima kasih, semoga bermanfaat.